طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Kisah ini menggambarkan bagaimana perjalanan seorang hamba Allah yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti sejarah dari perjalanan hidup beliau ini masih dapat dijumpai sampai sekarang di beberapa kampung dalam kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjung. Nama asli beliau adalah Tunku Abdul Salam bin Harun. Beliau berdomisili di Kampung Waido, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidi. Kendati beliau berdomisili di Waido, perjalanan hidup beliau terjadi di beberapa tempat, terutama di kawasan Kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjung. Pada suatu hari, ada beberapa orang tamu datang ke rumah Tunku Sy untuk bertamu. Ini merupakan tradisi yang dibangun masyarakat Aceh untuk menghormati seorang ulama, dan ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Tunku Sy adalah seorang ulama yang hidupnya sederhana. Kebetulan pada hari itu ketika tamu-tamu datang ke rumah, tidak ada lauk yang akan dimasak untuk makan siang para tamu. Istri Tunku Sy resah dan mengeluh pada beliau. Melihat kondisi tersebut, Tunku Sy mohon izin sebentar kepada tamunya itu. Beliau segera ke belakang rumah mengambil jala serta mengajak seorang anak kecil yang sedang berada di depan rumahnya. Melihat keadaan agak lenggang, beliau segera membuka jala dan melemparkannya persis di halaman rumahnya. Setelah ditarik, subhanallah, yang didapat adalah ikan bandeng yang lumayan besar-besar. Beliau mengulangi melempar jala di tempat itu, juga hasilnya juga sama. Anak kecil tadi merasa heran dengan tingkah dari Tunku Sy. Setelah merasa cukup, beliau menyuruh anak tersebut memberikan ikan yang didapatnya tadi kepada istrinya. Selesailah keluhan istrinya tersebut berkat karamah yang dimiliki beliau. Tunku Sy hidup di tengah masyarakat Waido yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Demikian juga dengan Tunku Sy, sudah menjadi tradisi masa lalu bahwa membajak sawah dilakukan dengan kerbau atau sapi. Begitu juga Tunku Sy melakukan membajak sawah dengan sendirinya. Setiap hari beliau pergi ke sawah dengan keadaan terlambat, hingga petani yang lain bertanya kepada Tunku Sy, "Kenapa engkau terlambat pergi ke sawah?" Maka Tunku Sy menjawab, "Lembu saya terlambat bangun tidur, saya tidak mau mengganggu tidurnya." Demikian jawaban Tunku Sy. Akibatnya beliau tertinggal dari petani lain yang sudah siap sawahnya untuk ditanami padi, sedangkan sawah Tunku Sy belum siap. Kendati demikian, sawah yang duluan padinya ditanami adalah sawah Tunku Sy. Hasil padi beliau pun lebih melimpah dibandingkan dengan petani yang lain. Pada suatu hari ketika beliau pulang menuju Waido, beliau singgah sebentar di kawasan Kampung Blang, Kecamatan Simpang Tiga. Karena merasa kehausan, beliau meminta seteguk air tebu yang sedang diperas oleh salah seorang penduduk Kampung Blang tersebut. Persisnya di kedai Kampung Blang sekarang, air tebu yang diperas warga tadi akan dimasak menjadi manisan. Air tebu yang diperas dengan menggunakan weng tebe atau alat peras yang ditali oleh kerbau. Tunku Sy menghampiri warga tersebut dan meminta sedikit air tebu yang diperasnya. Orang tadi tidak mau memberikannya dengan alasan air tebunya mau dimasak untuk manisan dan bukan untuk diminum. Mendengar jawaban tersebut, Tunku Sy langsung bergegas pulang menuju Waido. Dalam perjalanan pulang, beliau tanpa sengaja menoleh ke belakang. Terlihat weng tube tadi mengikuti tanpa ditarik oleh kerbau. Sungguh aneh melihat hal ini. Beliau berhenti dan berujar kepada weng tube tersebut, "Alahai mutuah, bekli kastetlun. Wahai mutuah, jangan engkau ikuti saya lagi." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, weng tube tadi berhenti dan Tunku Sy pun meneruskan perjalanannya pulang ke Waido. Weng tube atau peras tebu sekarang bisa dijumpai di kawasan antara Kampung Blang dengan Waido. Kami pun dari pihak channel Berbagi Info kurang tahu jelas pasti nama kampung tersebut. Diceritakan pada suatu hari beliau datang ke Tungu, Kecamatan Simpang Tiga dan Bintayan yang ada di Kembang Tanjung. Ini sering dilakukannya bahkan ke kampung-kampung lainnya. Ketika tiba di Tungu,
Diceritakan bahwa beliau beristirahat di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba tupai yang ada di atas pohon kelapa tersebut kencing dan jatuh menimpa kain Tengku Syek. Melihat kainnya tertimpa kencing tupai, beliau merasa kesal dan berkata yang intinya agar Tunggu aman dari serangan tupai. Sampai sekarang tidak ada seekor tupai pun yang bertahan hidup di daerah Tunggu. Mengenai hal ini, kami mempersilakan kita semua untuk menguji kebenarannya bahwa sudah banyak orang-orang yang datang sengaja membawa tupai ke Tengku. Namun yang terjadi tupai tidak dapat bertahan hidup lama dan mati di sana. Karena ketenaran namanya serta karamat yang terbukti dimilikinya, semua warga kampung dalam kecamatan Simpang Tiga menginginkan agar ketiga meninggal Tengku Syek dikebumikan di kampung mereka. Akhirnya Tengku Syek memutuskan jalan tengah agar tidak terjadi perdebatan mengenai lokasi kuburannya. Jalan yang diambil Tengku Syek adalah dengan melempar tongkat yang dimilikinya. Di mana nanti tongkatnya jatuh, disitulah kuburannya. Tengku Syek melempar tongkat dari Waido dan jatuh di kawasan Ilebue, kecamatan Kembang Tanjung. Jarak dari Waido ke Ilebue sekira-kira 12 km. Subhanallah, sungguh aneh. Tetapi itulah yang terjadi. Dengan demikian maka kuburan beliau ada di Ilebue, kecamatan Kembang Tanjung. Beberapa waktu kemudian beliau pun meninggal. Sesuai dengan wasiat beliau dikebumikan di Ilebue. Seluruh warga mengantarkan jenazah beliau dari Waido menuju Ilebue. Untuk mempersingkat perjalanan ditempuhlah dengan melewati persawahan yang ada pada saat itu mulai dikerjakan petani untuk ditanami padi. Ada seorang petani yang melarang jenazah Tengku Syek jangan diusung melewati sawahnya dengan alasan pematang sawah yang dibuatnya akan rusak terinjak pengusung jenazah. Karena dilarang oleh petani tersebut, jenazah Tengku Syek diusung tidak melewati sawah tersebut dan mengambil arah lain. Sampai sekarang pun ating sawah atau pematang sawah tersebut selalu rusak walaupun setiap tahun diperbaiki. Sawah tersebut terletak di kawasan Kampung Blang, kecamatan Simpang Tiga. Dikisahkan pula bahwa pengusung jenazah Tengku Syek mengaku bagaikan mengusung kapas dan jarak yang ditempuh sedemikian jauh terasa dekat. Sampai sekarang kuburan Tengku Syek di Pasi yang terletak di Kampung Pasi Ilebue atau Ilebue sering diziarahi warga baik dari Kembang Tanjung, Simpang Tiga serta daerah-daerah lain. Wallahu a'lam bissawab. Sekian dan terima kasih.